Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan fikih nikah, masih tentang talak. InsyaAllah untuk malam ini masuki pembahasan tentang rukun talak. Qala al-musannifu rahimahullah, al-faslu tsalits arkanut talak wa syurutuh. Ini pembahasan yang ketiga tentang rukun talak dan syaratnya talak. Arkanut talaqi khamsah, rukun talak ada 5. Yang pertama mutalliq, yang mentalak, yaitu suami. Yang kedua wasighat, dan yang kedua lafaz yang diucapkan. Wahuya al-lafaz aw ma yaqumu maqamah, yaitu ucapan ataupun yang berposisi di makam ucapan, seperti tulisan atau bagi yang bisu isyarah. Yang selanjutnya, yang rukun yang ketiga wa mahal, dan tempat terjadi talak, yaitu az-zaujah, istri. Kemudian yang selanjutnya wa wilayatun lil mutalliq, dan kepemilikan wilayah untuk pemilikan hak untuk orang yang mentalak. Yang selanjutnya yang terakhir wa qasdun, dan ada qasad, arti keinginan, bukan mentalak dalam keadaan tidur. Itu enggak ada rencana, enggak ada niat. Walikulli ruknin, dan masing untuk setiap rukun memiliki syurut, terdapat syurut syaratnya masing-masing. Wa nubayyinu dzalika tafsilan, dan kita jelaskan itu secara tafsil, secara rinci. Yang pertama, rukun pertama ar-ruknul awal al-mutalliq. Rukun yang pertama dalam talak adalah orang yang mentalak, wa huwa az-zawj fil asli wal ghalib, dan yang mentalak adalah suami, itu kebiasaan. Walaupun kadang-kadang wa huwal murad indal itlaq, dan yang suami ketika disebutkan orang yang mentalak itu biasanya yang dimaksud adalah suami, karena enggak ada yang lain yang berhak mentalak kecuali suami. Lima rawa Ibnu Abbas, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, innamat talaq liman akhadha bis-saq. Hanya saja talak itu untuk orang yang memegang saq, betis. Itu suami ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh lil abi an yutalliq ramata'atal ibni saghir, dan tidak boleh untuk seorang bapa untuk mentalak istri anaknya yang kecil. Contoh, awalnya bapak menikahkan anaknya yang kecil, bari umur 7 tahun, yang laki ini anak laki. Boleh seorang bapak menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil, menikahkan dengan seorang perempuan. Misalkan dua bapak ini sudah punya kawan dekat, akhirnya supaya lebih akrab, lebih dekat, akhirnya ini Kak si A menikahkan anaknya dengan anak si B yang masih kecil-kecil. Boleh seperti itu, boleh selama kalau syaratnya pasti harus kufu, harus kufu. Sekarang tiba-tiba bapaknya ini berubah pikiran, la ilaha illallah, ini kawannya mungkin sudah jahat, udah mulai menjauhi dia. Akhirnya dia berubah pikiran, udahlah saya cerai lagi aja anaknya. Jadi bapak sekarang pengen mencerai istri anaknya yang masih kecil. Boleh? Enggak boleh. Karena hak cerai ini sepenuhnya milik suami. Jadi la yajuzu, tidak boleh untuk bapak untuk menceraikan istri dari anaknya yang kecil, anak laki-laki. Kemudian wa yashtaratu fil mutalliqi liwuqu'i talaq asyurutut taliyah.
Disyaratkan pada orang yang mentalak untuk sahnya talak beberapa syarat berikut. Jadi seseorang yang mentalak itu harus terpenuhi juga supaya syarat talaknya itu sah. Seperti yang pertama syaratnya thubutu aqdi zawaj. Yang pertama sudah terjadi akad nikah. Kalau orang belum nikah gimana mau cerai? Misalkan nanti kalau saya menikah dengan dia maka dia tercerai, tapi belum nikah sekarang, sah nanti kalau nikah tercerai atau tidak? Enggak. Ini terjadi misalkan sebelum akad, sebelum akad, kemudian dia misalkan dia bilang nanti kalau saya menikah dengan dia maka dia tercerai. Ini kapan dia melakukan itu, mengucapkan sebelum nikah. Kemudian dia nikah tiba-tiba, misalkan nikah dengan perempuan tadi, apakah tercerai dengan ucapannya kemarin? Enggak tercerai. Karena belum terjadi akad nikah. Jadi yushtaratu fi zawjil mutalliq likay yaqa' talaquhu wa yanfudh an yakuna 'aqd az-zawaj thabitan. Disyaratkan pada suami yang mentalak supaya terjadi talaknya, supaya sah talaknya, dan ayyakuna 'aqdu zawaj, bahwa akad nikah itu harus sudah terjadi akad baru dia mengucapkan. Lianna talak, karena talak itu mutarattibun ala wujudi zawaj, karena talak terjadi dia itu efek dari setelah wujudnya nikah. Kalau belum ada nikah enggak ada istilah talak. Fa in lam yathbut, maka jika belum terjadi akad zawaj, akad nikah, fala wujud li talak, maka juga tidak mungkin adanya talak. Walidzalika, karena itu la yaqa' talaqur rajul min imra'ati allati lam ya'qid nikahuhu 'alaiha. Sehingga karena itu tidak sah talak seorang laki-laki dari seorang perempuan yang belum diakad, belum nikah, ditolak, enggak sah. Kamu tertalak. Siapa kamu? Enggak ada hubungan apa. Tidak sah talak. Begitu juga wala minar rajul lam ra'atin sayaqid nikahu 'alaiha. Begitu juga tidak sah talak seorang laki-laki dari seorang perempuan yang ingin ia nikahi. Besok nikah, hari ini dia mentalak. Ini besok kalau jadi saya nikah sama dia maka istri saya itu tertalak. Kapan dia mengucapnya? Hari ini. Enggak sah. Baik talak itu langsung atau tidak. Contoh misalkan ka'an yaqula li imratin lam ya'qid 'alaiha anti talik. Dia datang ke orang perempuan, kamu tertalak, kamu saya cerai. Apa cerai? Ada nikah juga. Enggak sah. Ataupun contoh misalkan au in tazawwajtuki fa anti talik. Kalau misalkan kamu ini saya nikahi maka kamu tertalak nanti. Kemudian benar-benar dia nikah, talak enggak ada talak. Ataupun contoh lain, in dakhalti dar fa anti talik. Ini orang yang belum nikah, kemudian nemui seorang perempuan, katanya ke pacarnya misalkan, kalau kamu enggak pulang ke rumah sebulan minggu depan, kamu tertalak. La ilaha illallah. Tiba-tiba besok dia nikah. Udah seminggu enggak pulang, tertalak enggak tertalak karena ucapannya sebelum akad. Tidak talak. Ini syarat pertama harus terjadi akad nikah. Yang kedua at-taklif. Syarat yang kedua taklif. Orang yang suami yang mencerai ini dalam keadaan mukallaf, bukan majnun, bukan orang gila dan juga bukan orang yang anak kecil. Yushtaratu fil mutalliq, disyaratkan pada orang yang mentalak an yakuna mukallaf, bahwa dia itu harus mukallaf. Yai balighan aqilan, dia harus balik dan berakal. Fala yasihu min ghairil mukallaf, sehingga tidak sah talak dari orang yang bukan mukallaf, seperti sabi, anak kecil, majnun. Begitu juga orang yang majnun, gila, termasuk mughma alaih, orang pingsan.
lagi pingsan dia, tiba-tiba ngeluarin ucapan saya cerai istri saya, enggak. Ataupun orang tidur ngigo bisa, lagi tidur, oh kamu wahai istriku tertalak, lagi tidur tapi, nah enggak sah karena dia ketika tidur tidak bukan mukallaf. Jadi semua ucapannya tidak diperhitungkan. Karena ada hadis rufi'al kalamu an thalathatin, diangkatkan kalam dari 3 orang. Yang pertama orang tidur hatta yastayqid, sampai ia bangun, wa anis sabi, dan dari anak kecil sampai ia balik, yahtalim, mimpi basah artinya keluar mani, balik, wa anil majnun hatta yaqil, begitu juga diangkat oleh al-qalam dari majnun, orang yang gila, sampai ia yaqil, sampai ia sadar kembali. La ilaha illallah. Marhaba. Gimana yang membayar laki-laki? Itu suami juga yang mentalak, tapi atas dasar dibayar oleh istri. Udahlah bang, ini kamu talak saya aja, ini uang 10 juta. Akhirnya kata suami, ya sudah, saya talak kamu dengan uang 10 juta. Yang talak siapa? Tetap suami. Hak talak cuma milik suami. Cuman hikmahnya jadi pertanyaan, Ustaz, kenapa talak cuma diberikan ke suami? Kenapa enggak ke istri talak? Karena kalau diberikan talak ke istri, tiap hari talak. Karena istri cepat, apa yang namanya perempuan, dia cepat terpengaruh. Kalau ada cowok lain, oh kamu cantik ya, saya suka sama. Udah pulang-pulang dia cerai suaminya. Karena dia apa namanya ego, bukan ego ya, dia perasaannya lebih kuat dibanding akalnya. Nah, itu perempuan lebih terpengaruh. Siapapun, secerdas apapun perempuan, sekuat apapun IQ-nya, kalau dirayu sama laki, jatuh. Apalagi laki yang dia suka, sudah. Oh kamu cantik, masya Allah. Saya pengen nikah sama kamu. Kamu cerai aja suaminya. Udah, pulang udah dicerai suaminya. Tapi kalau laki biasanya lebih jauh dia memikir. Kecuali sebagian laki-laki yang kayak perempuan. Alhamdulillah min dzalik. Ini perempuan hakikatnya, cuman bentuk doang laki-laki. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Enggak, pada dasarnya laki-laki itu berpikir panjang. Akalnya dipakai. Kalau saya cerai, ntar bagaimana? Anak saya bagaimana? Istri saya bagaimana? Jauh dia berpikir. Ntar ini anak saya bakal terlantar. Istri saya nanti kemana? Dia mikirnya jauh, mengingat lagi jasa-jasa istrinya. Dia ingat lagi bagaimana istrinya melahirkan anaknya. Artinya kalau seorang laki-laki ini biasanya lebih pertimbangannya lebih banyak. Kalau perempuan enggak. Kalau ada dikit dalam dicerai suaminya. Itu salah satu hikmah kenapa hak cerai ini cuma diberikan ke suaminya. Karena perempuan ini dia perasaannya dia lebih mengedepankan perasaan. Kalau laki enggak, kecuali sebagian laki yang kayak perempuan. Tapi secara normal, laki-laki normal dia lebih mengedepankan akal pemikirannya dibanding perasaannya. Kalau perempuan memang lebih mengedepankan normalnya, lebih mengedepankan perasaan. Kemudian wa yadkhulu fi hukmi haula'i thalatha kullu ma rufi'a anhu taklif syar'an li sababin. Begitu juga orang yang hampir sama seperti orang yang tadi yang tidak sah talaknya, yaitu orang yang tidak mukallaf juga diangkat taklif darinya karena ada sebab. Contoh misalkan orang yang enggak paham yang dia ucapkan. Misalkan dia tiba-tiba lagi duduk, talaqtuki, saya cerai kamu. Dia enggak tahu yang ucapkan apa. Enggak tahu kan arti talak itu apa, enggak paham sama sekali dia. Nah, dia cuma ngucapin, mungkin dia baca situ, dia baca di koran, udah dibaca aja. Kamu saya talaqtuki. Nah, apa arti talaqtuki? Apa enggak tahu arti sama sekali.
itu hukumnya sah talak enggak? Karena dia ketika mengucapkan tidak mengetahui arti kata itu. Itu dianggap juga orang seperti yang seperti orang di atas orang tidur tadi. Tapi nanti kemudian dia harus benar-benar membuktikan. Dia harus membuktikan bahwa dia tidak tahu. Jangan orang hadir majelis terus, hadir pengajian terus, tiba-tiba talak cuki. Oh, saya nggak tahu arti talak, nggak diterima itu. Dia harus benar-benar harus membuktikan dengan saksi bahwa ia tidak mengetahui arti yang dia ucapkan. Kemudian wa yasihhu talaqu min as-safih wal marid. Adapun orang sakit walaupun mau meninggal, sakit mau meninggal, hukum talaknya sah. Begitu juga orang yang lagi sakit tadi sah talaknya. Yang terakhir talaqus sakran. Sakran artinya orang mabuk. Hukum orang mabuk. Yadkhulu fi hukmi ma sabaqa as-sakran. Begitu, jadi hukumnya juga masuk dalam hukum yang telah lewat, yaitu sakran, orang mabuk. Ini mabuk di sini mabuk tanpa sengaja. Li'annahu faqidul aqli athna sukrih. Karena ia itu tidak memiliki akal ketika ia dalam keadaan mabuk. Walakin tapi syarat. Walakin syarat bahwa yakuna sukruhu lil ittirar. Tapi syarat mabuknya itu karena dia terpaksa. Contoh, kaman ukriha ala syurbi muskirin bitahdid. Seperti misalkan orang dipaksa untuk minum khamar, untuk minum air yang memabukkan dengan cara dipaksa, ditodong pistol. Kalau enggak minum saya tembak. Akhirnya dia minum. Setelah mabuk dia ucapkan, udah istri saya tercerai, ya nggak sadar, nggak jatuh talak. Ataupun subbal muskir fi jawfi, ataupun dibuka mulutnya, dituangin ke dalam pakai botol, dituangin, dipaksain, akhirnya mabuk dia, juga sama hukumnya. Ataupun syaribahu jahilan bihi, ataupun dia minum air mabuk muskir tapi dia nggak tahu kalau itu mabuk. Dia kira air teh, minum air kartindeng, dia kira minum itu mabuk. Au sakara bidawain, atau ia mabuk dengan sebab obat yang enggak ada jalan lain, harus pakai itu obat bius misalkan. Untuk bius supaya enggak sakit, kata dokter ini harus minum, ini mabuk, harus minum supaya enggak sakit. Akhirnya dia minum. Ya, sebagian kalau sakit kayak kanker ada banyak. Kalau kanker itu ada obat yang biar terbius, yang akhirnya nggak ngerasa sakit ya kan. Nah itu, nggak sadar. Sadar. Oh kalau masih sadar lain. Ini kalau nggak sadar, mabuk, dia dipaksa. Misalkan kata dokter ini harus minum obat ini, tapi memabukkan ini obat. Tapi nggak ada obat lain, bagaimana? Nah, akhirnya dia terpaksa minum dan kemudian mabuk, keadaan mencerai istrinya, juga hukumnya tidak sah cerai, tidak jatuh talak. Jadi wa yakunu hukmu sakran, hukum sakran dalam contoh-contoh tadi itu ka hukmi sabi, seperti hukum anak kecil. Jadi talaknya tidak dianggap, tidak sah. Adapun ini yang kedua, amma in sakara syakhsul balighu muta'addiyan. Adapun jika mabuk seseorang yang balik, mabuknya secara muta'addi, artinya an qasdin wa ikhtiyar. Mabuk memang ada unsur kesengajaan dan memang ia unsur kesengajaan. Wa biduni udhrin, dan tidak ada unsur sama sekali kecuali yang kayak obat tadi. Fa inna talaqahu yaqa', maka talaknya jatuh. Walaupun dalam keadaan mabuk, walaupun awalnya minum khamar, tiba-tiba lagi minum khamar, saya cerai istri saya 100, sudah. Besok dia istrinya itu harus nyari suami lain. Ustaz, saya nggak sadar, walaupun nggak sadar.
salah kamu karena mabuknya kamu itu mabuk mutaaddi, mabuk disengaja. Wa yu'tabaru bi hukmil aqil hukman, dan dia itu dianggap seperti orang berakal. Dalam hukum syariat dia dianggap seperti orang berakal. Dia cerai istrinya, jatuh tercerainya semua. Alasannya ta'hukubatan lahu ala ta'addihi bi syarbil muskir. Itu sebagai hukuman, sebagai hukuman. Dia kenapa syariat menjatuhkan talaknya walaupun dia enggak sadar, itu sebagai hukuman buat dia. Karena dia malah meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi harus sudah terjadi pernikahan. Syarat yang kedua harus mukallaf, harus balik berakal. Adapun syarat yang ketiga al-ikhtiyar. Ada unsur ikhtiar, dia memiliki hak pilih, memiliki kesengajaan, bukan terpaksa. Yusjaratu fil mutalliq, disyaratkan pada orang yang mencerai suami tadi ayyakuna kamilal ikhtiyar fi suduri talaq minhu, bahwa ia itu harus dalam keadaan sempurna hak memilih apakah mencerai atau tidak. Ikhtiar itu artinya sengaja, memang dia memiliki hak untuk memiliki hak kesengajaan dalam mengucapkan lafaz talaq. Sehingga talak nanti yang mukrih, yang mukrah tidak sah. Mukrah yang dipaksa, ditodong pistol nih, kalau enggak kamu cerai istri, saya tembak. Ya mau kemana? Ya sudah, saya cerai istri. Dalam hadis disebutkan la talaqa fi ighlaq, tidak jatuh talak fi ighlaq. Ighlaq ay fi ikrah, pada ketika ke dalam keadaan dipaksa untuk mencerai istri, tidak jatuh talak. La ilaha illallah. Kemudian talaqul mukrah, bahasan talaqul mukrah idza kana al-ikrah, apabila paksaan itu bighairi hak, tanpa hak, paksaan yang tidak ada hak. Fala yaqa'u talaqul mukrah, maka tidak jatuhlah talak yang orang yang terpaksa, karena hadis yang telah lewat. Tetapi untuk sah paksaan, jadi unsur paksaan itu harus terpenuhi syarat. Jangan ntar anak kecil bawa mainan, senjata mainan, ini saya tembak kalau enggak cerai, oh saya cerai, kalau sudah enggak sah. Jadi paksaan juga itu harus terpenuhi syarat-syarat paksaan untuk tidak sah talak. Kalau misalkan tidak terpenuhi syarat ini, dia tidak dianggap terpaksa nanti. Tidak teranggap terpaksa sehingga talaknya dianggap sah. Adapun syarat lakin yusyaratu fil ikrah hatta yu'tabar mu'athiran biman'i talaq asyurut at-taliyah. Tetapi disyaratkan dalam pemaksaan untuk dianggap bisa menghalangi jatuhnya talak. Ini disyaratkan beberapa syarat. Yang pertama, an yakuna al-ikrah bighairi haqqin, bahwa paksaan itu tanpa hak. Fa in ukriha ala talaqi bihaqqin, maka jika dipaksa untuk talak dengan hak, contoh ka'ankana mudarran li zaujatihi fa akrahahu al-hakim ala tatliqiha. Contoh misalkan ia itu menyakiti istrinya terus, jahat istri, main tangan mulu, KDRT mulu. Akhirnya fa akrahahu al-hakim, hakim memaksa dia untuk mentalak istrinya. Hakim paksa, kamu talak istri, kalau enggak saya pukul. Kalau enggak saya penjarain kamu setahun 5 tahun. Itu terpaksa, akhirnya dia terpaksa mencerai istrinya.
Hukum paksaan ini diboleh sah atau tidak? Fa inna talaqa yaqa. Kalau yang kejadian seperti itu jatuh talak walaupun ia dalam keadaan terpaksa. Karena hakim tadi memaksa dia untuk mentalak karena memang haknya. Hakim berhak untuk memaksa seorang laki-laki mencerai istrinya ketika ini laki-laki jahat ke istrinya. Main tangan terus. Akhirnya lapor sama istri ke hakim, hakim maksain, kamu cerai istri, kalau enggak saya penjarain kamu. Nah, terpaksa dia. Hukum talak sah atau tidak sah? Sah. Karena paksaan tadi paksaan yang dianggap yang ada hak lah. Hak, karena hakim berhak memaksa seorang laki-laki menceraikan istrinya ketika ia terus menyakiti istrinya. Itu yang pertama. Jadi paksaan itu tanpa hak. Kalau seperti paksaan hakim tadi sah. Yang kedua syaratnya an yakuna al-ikrah waqi'an bitahdid lahu mubasyarah. Paksaan itu harus terjadi dengan ancaman secara langsung. Kalau kalau kamu nggak mencerai istri, awas ya, di minggu depan saya bunuh. Minggu depan. Enggak, itu nggak dianggap paksaan. Jadi paksaan itu harus langsung. Jadi ancamannya harus langsung. Bima yahsul minhu dharar syadid, dengan sesuatu yang akan terjadi kerugian yang besar. Bencana bahaya yang besar. Ini kalau kamu nggak mencerai saya tembak. Oh, meninggal. Meninggal. Misalkan. Kal qatl, misalkan seperti membunuh. Ini contoh ancamannya. Ancaman yang mengakibatkan bahaya yang besar. Seperti membunuh ataupun al-qata', dipotong tangan ataupun dipotong telinga misalkan. Wal contoh yang selanjutnya al-adharab al-mubarrih, pukulan yang bisa melukai, dipukul sampai keluar darah. Termasuk juga menyakiti, menghina yang sepele ke orang yang memiliki derajat yang tinggi. Contoh misalkan kiai besar diancam, ini kalau kamu enggak ini ntar saya pukul di depan jamaah. Oh, itu berat bagi dia, itu bahaya besar bagi orang misalkan presiden ataupun orang yang terhormat lah. Kemudian diancam, kalau kamu enggak mencerai istri saya pukul kamu di depan jamaah kamu. Wah, itu dianggap berat juga bagi dia, walaupun cuma dipukul kecil, nggak sampai melukai, ataupun dihina, misalkan dipukul dengan sendal di kepalanya, itu bagi dia walaupun nggak melukai, tapi itu berat, dianggap ini dianggap pemaksaan. Itulah jadi syarat yang kedua, pemaksaan harus terjadi dengan ancaman langsung, ancamannya juga harus yang mengakibatkan bahaya yang besar. Tapi kalau misalkan seperti tadi kita contohkan, ini awas ya, kalau kamu nggak mencerai istri kamu saya tembak kamu minggu depan. Ya, dia nggak usah cerai, ambil istrinya lari aja sudah. Ambil istrinya keluar rumah, hijrah dulu, ataupun melapor ke hakim, minta dijaga. Datang ke polisi, kantor polisi, minta penjagaan. Nah, itu enggak. Ini ancamannya harus langsung. La ilaha illallah. Yang selanjutnya syarat paksaan untuk sah, yang paksaan yang dianggap oleh syariat, ayyakunal mukrih qadiran ala tanfidh ma haddad bih. Si mukrih, orang yang maksa, ini orang yang maksa, dia itu harus orang yang mampu untuk melaksanakan ancaman tadi. Jangan anak kecil diancam, nah, awas bapak ya, ini awas nih bapak, kalau bapak nggak mencerai saya tembak bapak. Anak kecil, mau ngapain dia? Nah, jadi orang yang memaksa juga harus orang yang mampu untuk melaksanakan ancaman tadi. Wa illa fala yu'tabarul ikrah. Kalau tidak, misalkan dia nggak mampu, dia ancaman main-main doang, fala yu'tabar, itu nggak dianggap paksaan. Seperti katahdid min rajulin dhaif, seperti ancaman dari orang yang lemah.
Orang udah umur tuh 120 tahun, udah kiok-kiok, jalannya udah nggak kuat, ngancam kita. Awas ya kalau kamu nggak cerai, saya tembak, saya bunuh. Bunuh gimana aja? Sendiri aja jalan udah nggak kuat. Nah ini nggak ancam. Kalau artinya kalau beliau ini menceraikan istrinya gara-gara ancaman ini nggak sah, jatuh talaknya. Ini nggak ada ancaman. Ataupun termasuk juga au tahdid, ada ancaman tapi mampu untuk minta tolong dengan polisi. Seperti contoh tadi, dia mampu tapi kita mampu untuk berlari mencari meminta pertolongan ke polisi misalkan. Itu juga tidak dianggap paksaan. Kalau kita cerai istri padahal kita mampu untuk mencari pertolongan, nah itu tidak dianggap terpaksa. Kalau kita cerai istri jatuh talak. La ilaha illallah. Yang selanjutnya yang keempat, syarat paksaan yasdur alla yasdur min az-zawj al-muqra illa al-qadar alladhi ukrih alaih. Jadi yang keempat syaratnya tidak keluar dari suami yang terpaksa kecuali kadar yang dipaksa. Sehingga falau ukriha ala talaq marrah, maka jika ia dipaksa untuk mencerai sekali, satu talak, faqallaqa talqatain, kemudian dia mencerai dua talak atau tiga talak, waqa'a talak, jatuh talak. Karena dia dipaksa, cuman kalau kamu enggak cerai satu talak, saya tembak. Ada udahlah saya cerai 3 aja sudah. Oh, jatuh talak. Karena dia yang ia keluarkan itu melebihi dari kadar paksaan. Yang dipaksa 1, dia cerainya justru 3, jatuh 3 talak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kelima, yaqtasir sudur talaq min al-lisan wa la yanwihi biqalbih. Ini yang terakhir, yang kelima, bahwa ia cukupkan terkeluarnya talak dari lisan, tidak diniatkan dalam hati. Artinya seperti ini, falau ukriha, maka jika ia dipaksa untuk mencerai, faqasada biqalbi wuqu'ahu waqa', kemudian ia berkeinginan dalam hatinya memang jatuh talak, ya sudah jatuh talak. Kebetulan emang dia dari dulu pengen mencerai istri. Kemudian ada yang maksain, kamu kalau enggak saya tembak. Ya udah saya talak. Dalam hatinya iya, emang pengen cerai juga, dia emang keinginan juga pengen cerai. Jatuh talak itu. Karena itu tidak dianggap dipaksa itu, karena memang hatinya juga senang, hatinya pas. Nah, jadi syarat yang terakhir tadi dianggap paksaan jika pengucapan talak cuma di lisan, tidak di hati. Hatinya enggak mau, tapi lisan doang mengucap. Itu enggak jatuh talak. Tapi kalau kebetulan dia memang di hati pengen cerai dan kebetulan ada yang maksain, ketika dia ucapkan talak di lisan dia ucapkan, di hati juga ia juga menjatuhkan talak, jatuh talak. Enggak dianggap terpaksa itu. Nah, itu kebetulan keinginan talaknya terjadi ketika paksaan. La ilaha illallah li'annahu laisa mukrahan, karena saat itu ia bukan dalam keadaan terpaksa. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang talak al-hazil, orang yang bercanda. Ini talak ini bukan sesuatu yang boleh dijadikan candaan. Enggak boleh main-main. Enggak boleh bercanda dengan yang namanya talak. Kadang-kadang suami main-main sama istri, canda-canda, tiba-tiba ngeluarin ngucapin talak, cerai. Oh, jangan. Ini kata-kata yang wajib dikunci lisan. Kunci sebaik mungkin dari kata-kata talak, cerai, pisah. Nah, jangan sama sekali. Nah, jadi besok insyaAllah tentang talak orang yang mencerai istri dalam keadaan bercanda. Lagi candain sama istri, tiba-tiba ngeluarin lafaz cerai, jatuh talak. Itu pembahasannya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, iftah 'alaina fathal 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alaikum.